Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizia Arinda Sabrina dengan NIM A1A325067 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas R003 mata kuliah Globalisasi. Baik, di sini saya ingin membuat video tentang rangkuman buku yang dimana mengangkat tema lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Yang pertama yaitu isu lingkungan hidup yang telah menjadi agenda global memasuki abad ke-21, baik di kalangan pemimpin politik, pejabat pemerintah, ilmuwan, industri, LSM maupun warga negara. Isu ini telah menjadi isu yang global yang dimana sangat penting dalam politik internasional, yakni isu keamanan dan ekonomi. Isu ini juga mulai muncul ke permukaan dan diperdebatkan oleh beberapa faktor yang diantaranya: 1. Berakhirnya rivalitas ideologi maupun militer antara kedua superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua, terdapat kesadaran publik dan media terhadap perubahan lingkungan yang global. Dan yang ketiga, scientific communities mulai membeberkan hasil-hasil penelitian mereka dan memberikan informasi terkait dengan kondisi lingkungan kepada para pembuat kebijakan. Yang keempat, banyak proses eksploitasi yang berlebihan atau degradasi lingkungan hidup yang secara relatif dalam skala lokal maupun internasional. Krisis ini juga pertama kali dipicu oleh buku Silent Spring yang ditulis oleh Rachel Carson pada tahun 1962. Menurut Homer, penyebab krisis ini juga mencakup 6 sumber yang dimana disebabkan oleh efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon, degradasi dan hilangnya tanah pertanian, penggundulan hutan yang sangat-sangat banyak, pengurangan dan polusi suplai air bersih, dan penipisan daerah penangkapan ikan. Tantangan dalam isu ini yang dimana memberikan tantangan terhadap berbagai pendekatan dominan dalam hubungan internasional. Teori ini dan asumsi mulai muncul berbagai bidang studi seperti keamanan atau ekonomi politik internasional. Isu ini juga mencakup berbagai koneksi antara proses lokal, nasional, dan internasional, menimbulkan pertanyaan perbedaan seperti itu. The Tragedy of Commons. Pemikiran tentang ini bisa dijelaskan dengan menggunakan sebuah contoh atau cerita perumpamaan tentang pemanfaatan sebuah sumber bersama, misalnya ketersediaan ikan di laut. Tindakan seseorang dikatakan rasional bisa menimbulkan praktis irasional yang mengarah kepada eksploitasi secara berlebihan dan bisa menghasilkan sebuah bencana. The Tragedy of the Commons adalah penipisan sumber-sumber bersama yang mempunyai akses terbuka dan bisa berlanjut sampai wilayah-wilayah terpencil, sehingga terjadi kerusakan yang bisa menjurus ke kepunahan. Cara mencegahnya yaitu respon tradisional dalam bentuk mengeksploitasi dan berjalan terus. Privatisasi solusi terhadap Tragedy of Commons adalah perubahan hak kepemilikan dan pendekatan mempromosikan konservasi lingkungan dan manajemen sumber bersama secara berkelanjutan. Materi ini juga membahas isu lingkungan hidup dan energi. Dalam kasus ekonomi dan perdagangan, negara-negara dunia ketiga boleh dikatakan alat dalam membuka pasar domestik mereka untuk integrasikan ke dalam pasar global. Alasannya adalah melindungi pasar dan industri dalam negeri dan lingkungan, terutama di sektor pertanian. Beberapa negara penyumbang isu energi dan lingkungan hidup yang diantaranya Amerika Serikat sebagai negara penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Yang kedua, Cina penyumbang emisi CO2 terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Oleh karena itu, beberapa negara seperti Australia, Kanada, Jepang, dan juga Rusia enggan memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon bagi negara maju. Asal-muasal bencana ini juga disebabkan oleh banyak faktor yang kompleks menjadi salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Yang kemudian, pertanian ladang pindah, perkebunan sawit, dan industrialisasi telah memberikan sumber signifikan atas kerusakan lingkungan yang melanda dunia. Menurut Martin Wolf, pengalaman menunjukkan bahwa ekonomi pasar jauh kurang merusak
lingkungan hidup dibandingkan dengan ekonomi sosial. Dan ada 3 hal yang menjadi penyebab diantaranya, yaitu ketidakpedulian pemerintah ditatar terhadap tekanan politik, ketidakpedulian perusahaan milik negara terhadap kebutuhan untuk memakai sumber daya secara efisiensi, dan swasembada yang menyebabkannya. Kerusakan lingkungan tidak hanya berasal dari akumulasi dan produksi secara berlebihan, sebagaimana disinyalir Anders Gors, tetapi juga berasal dari proses produksi dan konsumsi itu sendiri. Kelangkaan energi, yang dimana energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja, kapasitas yang menyebabkan suatu materi bergerak atau berpindah. Seperti yang dikemukakan oleh Kelly pada awal sejarah manusia, umat manusia sangat bergantung pada sumber alam, energi biologis. Seperti dikatakan oleh Peter, hampir seluruh aktivitas dan produksi dalam masyarakat modern tergantung pada penggunaan energi artifisial. Minyak dan energi nuklir menjadi perhatian yang sangat serius di antara isu energi yang lain, yang dimana minyak dan sumber daya energi yang penting dan krusial bagi suatu negara, keberadaannya sangat menentukan keamanan negara-negara tersebut, seperti Iran contohnya. Pemanasan global dan perubahan iklim, yang dimana permasalahan ini sebelumnya dianggap isu pinggiran, yang dimana isu ini tidak penting, harus diperhatikan oleh seluruh negara dunia tanpa terkecuali forum-forum internasional. Ada 4 macam masalah dan gawat yang kini menjadi pusat perhatian dunia. Yang pertama, karena adanya pemanasan global, yaitu meningkatnya suhu bumi, pola curah hujan yang tidak teratur, kenaikan permukaan air laut, dan pengasaman samudra. Dampak lain dari pemanasan global bagi bumi adalah naiknya suhu udara, mempunyai implikasi serius bagi kehidupan umat manusia. Suhu yang meningkat akan berpengaruh pada naiknya level permukaan laut. Kenaikan permukaan laut akan mengakibatkan terjadinya genangan di wilayah pesisir dan juga berbagai kelompok pulau-pulau di wilayah dunia. Ada beberapa dampak perubahan iklim yang dimana sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan suhu sedang. Sejak tahun 1990, suhu rata-rata tahunan telah meningkat sekitar 0,3 derajat Celcius pada seluruh musim. Yang kedua, peningkatan intensitas curah hujan. Yang ketiga, ancaman terhadap keamanan pangan sebagai akibat perubahan iklim. Yang keempat, kenaikan permukaan air laut. Yang kelima, air laut bertambah hangat. Dan yang keenam, merebaknya penyakit berkembang biak lewat air dan vektor. Upaya mengatasi global warming di tingkat negara yang dimana hadir di berbagai bidang, mulai dari pertanian, peternakan, energi, manajemen, sumber daya air, kehutanan, dan juga gaya hidup. Yang pertama, di bidang pertanian, perubahan mulai dilakukan dengan adanya penelitian-penelitian yang intensif untuk menemukan bibit-bibit unggul yang diharapkan mampu menghasilkan produk dalam jumlah yang lebih banyak. Yang kedua, di bidang peternakan, upaya mitigasi juga mulai banyak dilakukan. Yang ketiga, bidang energi, yaitu peningkatan investasi dan juga penggunaan energi ramah lingkungan mulai digalangkan. Yang keempat, bidang manajemen sumber daya. Perubahan dilakukan dengan cara meningkatkan perlindungan bagi kawasan air tanah yang masih bisa dipertahankan. Dan yang kelima, bidang kehutanan. Perubahan juga dilakukan dengan berbagai cara. 6. Gaya hidup masyarakat pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Akibatnya menguat perhatian terhadap isu pemanasan global. Bagaimana respon di tingkat global? Dalam respon ini dan secara spesifik pemanasan global, para pemimpin dunia memberikan perhatian yang cukup serius. Respon tersebut muncul dalam skala regional maupun global. Down to Earth DTE mengemukakan bahwa keadilan iklim juga berarti pengakuan bahwa penyikapan terhadap perubahan iklim harus berfokus pada perubahan besar di negara utara, termasuk pengelolaan yang adil atas pengurangan konsumsi energi dan peralihan kepada energi yang lebih bersih dan terbarukan. Bali ROM adalah peta yang menjelaskan bagaimana sistem dan strategi dalam menyikapi iklim global pasca pertemuan perubahan iklim di Bali. Pertemuan ini dihadirkan oleh 10.000 politisi dan melibatkan deklarasi dari 190 negara. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi di buku ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.